Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali untuk berdiskusi tentang analisa substansi implementasi nilai dasar ASN berakhlak, di mana pada sesi kali ini kita fokus pada implementasi nilai kompeten dan harmonis. Kita ambil contoh kasus dari Papua, di mana Kementerian ATR BPN mendorong untuk pensertifikatan tanah komunal masyarakat adat yang ada di Papua. Agar diskusi kita lebih terarah, maka batasan pembahasan diskusi kita kali ini yaitu analisa substansi mulai dari kegiatan, tahapan, output, hingga kontribusi terhadap visi misi organisasi. Nah, jadi kegiatan yang kita bahas adalah tentang pelayanan sertifikasi tanah komunal masyarakat adat Papua. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja pada sesi diskusi di mana pembahasan pertama yakni tentang tahapan kegiatan dari pensertifikatan tanah komunal ini sendiri. Saya meminta pendapat dari Mbak Iza. Dipersilahkan kepada Mbak Iza. Baiklah, berdasarkan Permen ATR KBPN nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan pendaftaran tanah hak wilayah masyarakat hukum adat, hal yang perlu dilakukan untuk menerbitkan hak pengelolaan tanah wilayah adalah yang pertama melakukan administrasi tanah wilayah, di mana tahapannya itu ada yang pertama inventarisasi dan identifikasi, selanjutnya pengukuran pemetaan, dan terakhir pencatatan daftar tanah wilayah. Selanjutnya, ada tahapan pengajuan hak pengelolaan pada tanah ulayat, di mana bila tanah ulayat itu sudah dicatat dalam daftar tanah ulayat dapat diajukan permohonan hak pengelolaannya. Tahapannya berupa yang pertama pengajuan permohonan, kemudian pengumpulan dan pemeriksaan tanah, penerbitan keputusan dan penerbitan tanda bukti hak. Demikian Mas Andi. Baik, Mbak Iza, terima kasih atas pendapatnya. Untuk analisa selanjutnya mengenai output atau hasil dari kegiatan, saya persilahkan kepada Mbak Nina untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Disilakan, Mbak. Baik, Bang Hamdi. Nah, untuk output dari kegiatan ini, yang pertama adanya terbitnya sertifikat hak komunal. Yang kedua, perlindungan hak masyarakat adat. Dan yang ketiga, tercapainya pelayanan pertanahan berstandar dunia yang menekankan keadilan sosial dan pengakuan hak adat. Begitu, Bang Hamdi. Terima kasih Mbak Nina atas pendapatnya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Nindi untuk menyampaikan keterkaitan substansi nilai ASN berakhlak yaitu kompeten dan harmonis. Silahkan Mbak Nindi. Baik, terima kasih Mas Hamdi. Jadi menurut saya, kasus ini berkaitan dengan nilai ASN berakhlak. Itu yang pertama, nilai kompeten. Mengapa? Karena ASN dituntut menguasai regulasi teknis sertifikasi dan mampu menjelaskan secara jelas kepada masyarakat. Yang kedua, harmonis. Karena ASN harus menghargai budaya lokal, berkomunikasi efektif dengan tokoh adat, dan menjaga kerjasama yang baik selama proses pelayanan. Begitu pendapat saya, Mas Hamdi. Oke, terima kasih Mbak Nindi atas pendapatnya, sangat bagus sekali ya. Untuk selanjutnya, saya minta kepada Mbak Nina untuk dapat menyampaikan pendapatnya terkait kontribusi terhadap visi misi organisasi. Silakan Mbak Nina. Baik, Bang Hamdi, jadi program sertifikasi tanah komunal Papua ini mendukung visi ATR BPN dalam penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya. Dengan sertifikat hak komunal, masyarakat adat mendapat kepastian hukum atas tanah wilayah, sehingga terhindar dari konflik, serta ikut mendorong terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat. Program sertifikasi tanah komunal Papua ini menjadi wujud penataan ruang dan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Lewat pemetaan dan sertifikat hak komunal, tanah wilayah mendapat kepastian hukum, sekaligus peluang pemanfaatan berkelanjutan, mencerminkan pelayanan pertanahan berstandar dunia yang menjunjung keadilan sosial dan pengakuan hak adat. Begitu, Bang Hamdi. Oke, terima kasih Mbak Nina atas pendapatnya, sangat bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang analisa substansi yang terakhir tentang penguatan nilai organisasi. Saya persilahkan kepada Bang Yuda untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih Bang Hamdi atas kesempatannya. Jadi untuk penguatan nilai organisasi, yang pertama, melayani, yaitu menyediakan informasi secara transparan terkait persyaratan dokumen, biaya, waktu, dan program yang menjadi kegiatan pendaftaran tanah
terhadap tanah ulayat yang hendak disertifikatkan. Lalu yang kedua, profesional, memastikan pegawai kantor pertanahan menjalankan kegiatan pendaftaran tanah terhadap tanah ulayat pada masyarakat adat. Yang ketiga, terpercaya, yaitu menunjukkan integritas pribadi ASN, Kementerian ATR BPN kepada masyarakat adat dengan menciptakan kepastian hukum hak atas tanah ulayat. Begitu Bang Hamdi. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dari diskusi ini, kita dapat simpulkan bahwa ASN yang kompeten itu adalah harus mampu memberikan pelayanan yang tepat, sedangkan ASN yang harmonis bisa menjaga dan menciptakan hubungan baik dengan masyarakat. Dua nilai ini harus berjalan seimbang agar pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita akhiri diskusi kita pada sesi kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai bertemu kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih.